masih di rumah, yang masih kemulan sama yang di masjid, insya Allah banyak yang di rumah. Islam masih ngeringkel dan merasa tidak ada masalah urung sholat subuh. Wong iki ana waktune kok. Belum habis waktunya. Kita bersyukur bisa sudah menyelesaikan sholat subuh dan berjamaah lagi. Ini kadang-kadang alhamdulillahnya kita ini nento duit saged wah alhamdulillah tenan. Tapi kalau habis tahajud, habis sholat berjamaah di masjid kaya orang alhamdulillah ini. Padahal itu kan anugerah yang luar biasa. Ini judulnya Haji Sabar ya. Haji Sabar. Habis ngaji sarapan bareng. Ya kita kaji ayat-ayat yang insyaallah sudah hafal di juz amma ya. Tapi tidak mungkin banyak ya, dengan waktu terbatas ya, kita akan buka surat Humazah kan insyaallah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah qala la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u alal afidah innaha alaimusadah fi amadim mumaddadah. Insyaallah sudah hafal. Tapi seringkali tidak terasa sadar atau tidak sadar hafalan kita tidak masuk ke dalam hati. Nah, insyaallah surat ini surat pendek, karo Melayu ora lali ora salah. Tapi kalau Melayu juga kita sering melaksanakan pantangan yang dijelaskan di surat ini sampai jam 6 kurang piro? Jam 6 pas. Berarti lewat jam 6 hukumnya bid'ah. Nah, jam 6 isi ngaji hukumnya bid'ah. Dalile kullu bid'atun mangkelun. Di jam 6 kok ngaji terus mangkel. Wail itu ungkapan kemarahan karena kebangetan. Nah, itu wail. Jadi asalnya itu enggak pakai lam, itu wail. Wail itu ya ungkapan. Tapi biasanya waili siapa? Akhirnya karena sudah terbiasa digabung wail. Banyak sekali Quran yang pakai kata wail. Jadi ungkapan kemarahan karena perilaku yang kebangetan. Dan Allah yang marah karena yang berfirman kan ini Allah. Wailun likulli. Nah, ini semua orang. Apa itu wong sendang gede atau wong barang likulli. Siapapun, saben-saben. Humazah ini dua kata qoribun makna yang punya makna berdekatan. Jadi makna humazah dan lumazah itu berdekatan. Kalau kita lihat terjemahan itu apa? Mengupat ya, mencela, mengupat. Apa koribunnya kemananya yang dekat? Sama-sama menyakiti hati orang.
Humazah lumazah, sama-sama nglarani atine wong. Kalau humazah ngelarani hati, orangnya tidak ada. Bahasa kita menggibah. Nah, kan membicarakan kejelekan orang lain, tidak ada orangnya. Gibah asal katanya dari goib, gibah, goib gibah. Tatkala Rasulullah mengingatkan pelarangan gibah, para sahabat malah jawabnya, kan ini tenanan ya Rasulullah, memang orang itu salah, orang ini betul-betul jelek. Kata Rasulullah, itulah gibah, tenan eleke diomongke. Kalau tidak tenan diomongke namanya fitnah. Nah, ini seringkali kita membicarakan kejelekan orang lain, dan itu asik. Nah, asik sambil siskamling ngene ora ana kerjaan liyane. Ya RT dibicarakan, padahal wail kemarahan Allah, atau wail itu juga bisa ditafsirkan sebuah lembah yang ada di neraka. Lembah atau sumur yang ada di neraka, yang panasnya neraka wail itu, neraka sendiri berlindung sama Allah, kepada Allah. Berarti kan lebih panasnya itu. Jadi ada sebuah lembah atau sumur di neraka, yang panasnya neraka wel itu, neraka sendiri berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka wel. Padahal panasnya api neraka itu panasnya api dunya kalikan 70. Neraka wel itu lebih panas dari itu. Kalikan 70 berarti kita tidak membayangkan api kompor. Api kompor bukan api terpanas di dunia. Ada api Gunung Merapi yang laharnya aja bisa menghabiskan semua yang dilewati kan gitu. Nah, itu wail. Jadi panasnya neraka wel itu, neraka sendiri yang panasnya 70 kali berlindung sama Allah dari panasnya api neraka ini. Oke. Humazah, kembali kita. Humazah menyakiti hati orang, membicarakan kejelekan. Mana ada orang yang senang kejelekannya dibicarakan. Loro hatine isin itu humazah. Ibu-ibu tatkala PKK, nah, sering sekali tidak sadar, mbuh katutan wong karena ada orang yang ngomong ke wong liya atau memang inisiatornya, tapi milu itu humazah. Nang PKK kan ibu sering PKK ya, apa singkatan dari PKK? Pekerjaannya kasakusuk. Itu terjemahan jelek lah, tapi apik tanah hati ini. Nah, ini humazah. Kalau lumazah menyakiti hati orang dan orangnya ada, ditunjul di depannya. Jadi menghina orang dan orangnya ada depannya. Misalkan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Hei, ireng deso. Pese ireng deso. Sambil ditunjuk, ada orangnya di hadapan orang lain. Itu namanya lumazah. Makanya jadi qaribun makna, bermakna dekat antara humazah, sama-sama menyakiti hati orang. Nah, itu pun kadang-kadang sering kita lakukan. Nah, menghina orang lain sampai orang itu loro hati ya, loro hati. Nah, kenapa orang itu sering humazah lumazah? Ayat 2-nya menjelaskan.
Aladzi, nah gitu. Kan gitu. Aladzinya kemana? Ya ke humazah, ke lumazah. Orang yang seneng menyakiti hati orang, baik di belakangnya, cara orangnya tidak ada, atau di depannya, itu karena kerjaannya dia jamaah ngelumpuk ke malah harta wa'ad dadah dan selalu ngitung terus. Apa hubungannya ke antara harta dengan humazah lumazah? Kan membicarakan orang lain di belakangnya, menyakiti, dan di depannya hubungannya dengan ayat 2 yaitu apa? Jamaah. Nah, kita bahas terus yang 2. Jamaah mengumpul ke. Saya dulu waktu kecil nemeh bodoh sok nabung Pak. Nangone jaga omah wong omahe jagake saka pring. Kan dibolongi sedikit nabung. Atau beli tabungan yang dari tanah liat itu kan. Mbuh ayam, mbuh kendi ya. Atau di tabungan. Logika kita, orang kalau nabung, kalau nyimpen, kan duitnya tambah suwi tambah banyak tuh. Tidak mungkin sedikit orang nabung, sedikit kan akhirnya jadi banyak. Nah, ayat kata-kata yang dipakai Allah kalau banyak mestinya amwal. Tapi kok pakai malan bentuk tunggal. Jadi ngelumpuk-ngelumpuke logika kita kan tambah suwi tambah banyak tuh yang dikelompok kita. Mestinya jamaah amwal. Karena akhirnya menjadi banyak hartanya itu. Ini tidak pakai malan sedikit. Memberitahu Allah memberitahu pada kita berapapun yang kita kumpulkan, mbuh jutaan, mbuh miliaran sampai triliunan ora akeh. Malan tidak pakai anwal. Pakai mal ya. Jamaah malan. Nah, kalau banyak bahasa Arabnya harta banyak itu amwal. Itu bentuk banyak. Kalau bentuk tunggalnya mal. Makanya zakat amwal. Nah, ada zakat amwal, ada zakat mal. Bedone apa? Tatkala bicarakan satu jenis zakat, misalkan zakat pendapatan masa kita ngomong zakat mal. Zakat pertanian, zakat mal. Tapi kalau bisa zakat macam-macam jadi anwal karena hartanya ya tani, ya pendapatan, ya pakainya anwal. Ini menarik gitu. Kalau belajar Quran kayak gitu tuh, iya ya. Allah beritahu lewat kata-kata yang dipakai. Kita rumongsonya kalau sudah nabung dan ada ada ratusan juta, itu wakil. Quran tidak ngomong seperti itu, tidak anwal, malan, sedikit lah. Hartanya itu sedikit, tetap berapapun sedikit, tidak banyak. Kenapa? Dibandingkan dengan akhirat. Rano apa-apane. Dunia dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau dunia ini dunia lebih berharga dari satu sayap nyamuk, bukan dua, satu sayap nyamuk tidak Allah berikan pada orang kafir. Nyatanya wong sugih wong kafir non muslim, bos jarum kan non muslim, 400 triliun lebih kan kekayaannya, saking tidak berharganya harta. Didum kepada orang kafir.
Allah lewat hadis Rasulullah dawuhnya itu harta tidak berharga, sementara kita yang ngaji Quran menganggap harta itu suatu yang hebat. Lah kan kleru-kleru kan. Quran tidak merubah paradigma kita. Pola pikir kita terhadap Quran, terhadap harta harus melu Quran. Ora ono apa-apane. Nah, ini pakai jamaah malam. Jadi kalau belajar Quran itu juga harus kaji. Kenapa ya pakai kata yang dipakai itu? Karena tidak ada tulisan apa maksud Allah ya, mengutarakan sesuatu yang tidak ada maksudnya, tidak mungkin toh. Wong kita aja selalu ada maksudnya. Hanya kita kurang mengkaji lebih dalam sehingga lewat aja kayak biasanya kayak gitu. Nah, ini apa pengertiannya gitu. Wadadah ngitung-ngitung terus sekarang kok 1000 terus dihitung terus. Maksudnya bukan tidak boleh ngitung. Ini kita makhluk rasional mesti ngitung tuh, orang mungkin orang yang mesti ngitung. Artinya apa? Dikalong, takut berkurang. Nah, wis lumpuh saiki ana panitia tekoe, wah kurang meneh ya gitu. Bicaranya seperti itu. Jadi itu wa'adadah. Lah, apa hubungannya ayat 1 dengan ayat 2? Tadi kan humazah lumazah, menyakiti hati orang. Sekarang bicaranya harta. Orang yang suka menyakiti hati orang yang punya, yang merasa punya duitnya banyak. Nah, kan ditunjuk ngarepe itu. Tidak mungkin orang yang tidak merasa kuasa wani nunyul wong liya. Di rumah tangga, di rumah yang paling banyak lumazah siapa? Suami lah. Asli. Karena suami merasa super power tinimbang istrinya nunyul gitu. Kowe iki biyen kere ngono. Kowe iki desa tak gawa nang kota. Itu karena rumangsa kekuatannya lebih banyak daripada istrinya. Mampu dia nunjuk. Itu harta yang membuat diri kita menjadi gede. Kenapa? Rumangsa akeh. Rumangsa akeh. Ya, ada juga sih istri yang menjadi powernya lebih gede karena mungkin dulu nikahnya itu sekarang ini wong wedok ngomong kepada suaminya, kowe iki rene mbok nggawa kolor tok kan. Modal kolor tok kan itu kan rumangsa istrinya power. Jadi menghina gitu. Padahal hartamu sedikit loh, ora kemalan, tidak pakai anwar. Kenapa menjadi bahan kesombongan? Emang berapa banyaknya gitu? Nah ini seringkali di sekolah guru yang paling banyak lumazah. Guru itu lebih gitu. Di kuliah dosen lebih banyak lumazahnya daripada mahasiswa. Saya sering ini anak ceramah mesti nganggo doktor nang ngaji ki ora kanggo Pak Doktor. Kalau saya ngajar di Unimus itu kanggo. Nang ngaji ora ono hubungane doktor mbek orang. Ora kudu doktor ngaji kan gitu. Ini lumazah. Sering kali kita lakukan gitu. Presiden lebih banyak lumazahnya. Nah, jadi pimpinan lebih banyak lumazahnya daripada yang dipimpin. Kenapa? Rumangsa hebat. Hati-hati. Penyebab dosa yang paling banyak itu lisan. Penyebab dosa yang paling banyak bukan dari tangan, bukan dari kaki, dari lisan. Dari lisan. Maka setiap pagi tangan kita, kaki kita, telinga kita pesan kepada lisan. Lisan, mbok aja ngomong sembarang. Kamu yang ngomong, aku milu disiksa loh. Tangannya kan gitu. Kowe yang ngomong yang berdosa, tak kakinya ngomong, aku milu disiksa. Mbok nek ngomong hati-hati. Setiap pagi anggota badan kita selain lisan itu ngomong seperti itu. Rasulullah menjelaskan seperti itu. Nah itu. Humazah lumazah. Kadang-kadang
susah sekali menghindari. Kenapa? Lingkungan masyarakat kita yang namanya ngomong ke wong liya bukan lagi pantangan. Kayak bumbu. Nah, tinimang nunggu acara suwi, kadang-kadang mulai saka ngaji nang dalan rame-rame ya karo humazah tuh. Padahal bar ngaji lho kuwi. Padahal bar ngerti wailul neraka wel lah. Karena sering sekali karena biasa. Makanya jangan membiasakan itu. Lereno. Karena kita seperti memakan daging temannya sendiri. Siapa yang mengungkap aib orang lain, pasti Allah akan buka aib kita, pasti. Artinya kalau buka itu mungkin di akhirat dibuka. Kalau dibuka berarti apa? Tidak dimaafkan. Yang namanya ghafaro, dapat ampunan, maghfirah, ini ditutupi. Jadi ghafaro itu ini ada HP ditutupi, ini ghafar. Kesalahan kita ditutupi Allah sehingga nggak ikut ditimbang karena ditutupi Allah. Kalau kita membiasakan membicarakan jeleknya orang lain, Allah buka aib kita besok, minimal besok. Nah, berarti tidak ada ampunan kan, tidak ada maghfirah. Beda dengan afuwun. Afuwun ada dua kata yang diterjemahkan sama. Maaf yaitu ghafur juga dengan maaf, afuwun juga maaf kan. Padahal kata yang berbeda. Inilah wajibnya belajar tafsir. Kenapa? Kalau baca terjemahan ini cetok ghafur itu berbeda monina dengan afuwun. Tapi diterjemahkan dengan maaf ya. Padahal yang berbeda seperti Rabbun dengan ilah. Berbeda tapi kan sama diterjemahkan Tuhan. Karena tidak ada kata yang pasti yang tepat. Indonesianya untuk menggunakan bahasa Arab yang pasti, yang bagus. Ghafur itu menutupi, kafaro menutupi. Sehingga karena ditutupi, salahnya tidak diungkap. Afuwun itu menghapus. Seperti kalau kita berjalan di pasir, kan bekas telapak kaki ada pasir yang ini, yang garing ya, yang garing itu kan mesti berbekas telapak kaki. Nah, bekas telapak kaki disapu angin. Golekane bekasnya telapak kaki tadi nggak bakal ketemu. Itu namanya afuwun. Yang sering kita minta di Ramadan, Allahumma innaka afuwun. Nah, gitu. Nah, ini berbeda gitu. Jadi hati-hati. Harta bukan alat kesombongan. Dengan kesombongan kita mau menyakiti hati orang lain. Tidak. Harta itu firman Allah yang lain di dalam surat Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 7, wa batagi fima atakallah darul akhirah. Carilah, ini surat Al-Qasas ayat 77. Carilah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, kata Allah, darul akhirah, kebahagiaan akhirat, kerajaan akhirat. Ini perintah Allah di surat Al-Qasas 77. Wabtaghi kan perintah, golek-ono, carilah darul akhirah, kerajaan akhirat. Fima atakum, dengan apapun, bukan hanya harta, keluarga, jabatan, itu semuanya. Untuk apa? Kerajaan akhirat. Itu perintah Allah. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Darda. Abu Darda itu masuk Islamnya belakangan dibanding dengan Umar bin Khattab. Itu termasuk sahabat yang dekat Rasulullah setelah masuk Islam. Dia orang yang sugih mlegedu. Masuk Islamnya belakangan, terus suatu waktu ada temannya, saya nggak bisa menghafal nama-nama itu, datang kepada Umar di rumahnya Abu Darda. Belum masuk Islam, dia masih nyembah berhala karena sudah
sahabat dekat, kayak saudara, oleh istrinya pun dipersilahkan masuk dan langsung jujuk kamarnya Abu Darda. Karena di sana ada patung yang biasa disembah oleh Abu Darda. Wah, dihancurkan sampai habis sudah. Abu Darda datang marah kepada temannya itu karena merusak Tuhannya. Terus temannya mengatakan, "Hei Abu Darda, kalau Tuhanmu itu punya kekuatan, mestinya bertahan surga ngelawan mau. Nah saya nggak ada perlawanan ini kayak menghancurkan biasa." Dengan kata-kata itu Abu Darda masuk Islam. Jadi hidayah Allah itu terserah Allah lah, mau angel mau gampang. Makanya jangan bosan-bosan ngajak orang lain, ngajak ngaji, ngajak benar. Karena ini bok menawa ajakan kita menjadi penyebab seseorang tobat. Apabila Allah ngasih hidayah pada seseorang dan penyebabnya hidayah kita satu orang saja, sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Nah ini Abu Lahab seperti itu. Sudah masuk Islam lama itu sugih mlegeduk. Setelah masuk lama, Umar bin Khattab yang juga sahabatnya datang ke rumahnya. Dia duduk bareng-bareng pakai alas duduk alat tikar ya, karpet ini. Itu karpetnya lebarnya tidak cukup untuk duduk berdua. Tadinya sugih mlegeduk. Terus Umar bin Khattab nanya, "Ya Abu Darda, kemana hartamu yang banyak itu? Sekarang saya dengan kamu duduk pun ora cukup, hanya pakai alas yang tidak cukup untuk berdua. Kemana hartamu? Digopo?" Abu Darda jawab, "Saya jual. Kenapa? Saya sedang bangun rumah yang paling baik, yang lebih bagus. Ini rumah ini mau saya tinggal." Logis kan? Saya juali semuanya itu harta saya. Kenapa? Saya sedang bangun rumah yang lebih baik dan rumah ini mau saya tinggalkan. Lah nangen di mana rumahnya yang baru itu? Suk nang swarga. Nah ini satu pelajaran. Abu Rahab bilang, "Oh ya, saya tak bangun rumah. Wong rumah ini tak tinggal kok. Dadak apik-apik kanggo apa?" Ini saya membangun rumah yang akan diparani, bukan yang akan ditinggal. Karena tinggal kok. Nah, gitu. Ada ilustrasi lain yang mungkin lebih mudah ke harta itu. Orang yang berangkat ibadah haji, kita kan kopernya gede-gede. Nah, kecuali yang kemarin ya. Itu lebih kecil kopernya timbang yang tahun-tahun sebelumnya. Gede-gede kopernya. Nah, kenapa? Karena pasti ibadah haji itu bawa salin banyak, plus terasi, plus gereh, pemene kuwi. Sambal kacang wah mlebu kabeh kuwi. Sak koper, sak lemari mlebu kabeh. Apalagi yang packingnya ibu-ibu. Ibu itu pakar packing wis to. Sak lemari mlebu kabeh. Nek saya packing koper ya brono to ya 3 setel kebak kan. Sudah selesai sampai sana salin gampang, bawa salin, bawa baju untuk salin, mau makan sambal terasi bawa terasi, mau makan gereh bawa gereh, nyaman di sana. Tapi sementara ada orang yang mau berangkat ke Mekah, sing ditoto lemarine. Toto lemarine terus kopernya kosong. Karena mak sing ditoto lemari nih. Kalau tadi yang pertama yang ditoto kopernya kan. Ini lemarinya. Mangkat otomatis bawa koper kosong kan. Sampai di Mekah bingung. Lah aku mesalin orang gawa baju padahal nang makan aku nggawe kelambi banyak. Saya punya kelambi banyak di rumah. Aku rasa salin karena tidak bawa salin di kopernya. Lah kalau kita tidak menggunakan harta ini mencari akhirat itu koyo gawa koper kosong nang Mekah. Sampai di sana di akhirat terus lah aku mesalin orang duwe padahal mbiyen nang lemari kan banyak.
Akhirnya duwe apa-apa padahal dulu punya tabungan banyak lah, itu disebut laita. Pengandaian, seandainya dulu bawa salin, seandainya dulu pakai laita. Laita itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Nah, jadi harta itu bukan digunakan untuk kesombongan sampai dia menghina orang lain, menyakiti orang lain. Gunakan semaksimal mencari kerajaan akhirat, mencari kebahagiaan akhirat. Apa anjur kalau sudah seperti itu kita nang dunia itu tidak boleh mencicipi yang enak-enak. Boten gitu ayatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kan tulisannya gitu. Jangan lupakan uripmu nang dunya. Kan gitu. Jadi boleh minum teh manis ya. Teh manis. Itu wala tansa. Ada seorang sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin jadi orang takwa. Lalu terus dia, saya tidak akan tidur, mau sholat dan zikir aja. Saya tidak akan berkeluarga, saya tidak akan berbuka, bendino puasa terus. Rasulullah jawab, siapa yang lebih takwa antara kamu dengan saya? Ya Rasulullah, aku ya berkeluarga. Aku ya tidak bangun terus tidur. Aku ya tidak puasa terus. Boleh silahkan senang nang dunya. Disilahkan. Bahkan ada seorang sahabat yang mau sowan ke Rasulullah dengan pakaian sangat sederhana. Jeleklah pakaiannya. Nah, dia punya sandalnya jelek. Rambutnya juga tidak ditotol dengan baik. Suruh pulang. Kenapa? Rasulullah dia punya baju. Pakai bajumu. Makanya Rasulullah, kalau kita mendapat anugerah Allah, pemberian Allah, Allah senang kalau ditampakkan pada orang lain. Kita punya baju, itu kan anugerah Allah. Pakai baju baru, pakai baju bagus, tidak dilarang. Tapi itu bukan kesombongan. Bersyukur itu. Bukan jadi sombongan. Dunia di dalam Quran disebut mataun gurur. Kalau terjemahannya, mata itu perhiasannya. Gurur itu yang menipu. Mata itu kalau secara bahasa sesuatu penting tapi tidak layak dibanggakan. Seperti kalau ibu-ibu ngasai, nyuci piring, kan pakai apa? Spon ya. Nek biyen masih kecil saya pakai tepes. Nah, tepes tengah itu kan sabutnya itu untuk ngasain biyen. Saya kira ono sing gelem ya. Karena ora tuku ya ngene. Pakai spon. Betapa nyamannya kan ngasai piring pakai spon. Penting spon untuk ngasai. Adakah seorang ibu yang membanggakan spon dengan tetangganya? Aku duwe spon ya. Atau kanepo ya untuk nyuci kendaraan. Kan enak tuh pakai kanepo itu. Penting Pak. Sangat penting. Tapi adakah seorang yang bangga dan pamer, sombong karena punya kanepo yang bagus? Enggak ada Pak. Bukan tidak penting, itulah dunia. Mataun seperti itu. Penting. Tetapi tidak layak dibanggakan Pak. Jadi hal tidak rasional, kok harta dibanggakan sampai dia sombong dan mampu menyakiti hati orang lain, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apa yang harus dibanggakan? Mestinya yang dibanggakan itu harta yang pagi-pagi sudah masuk ke kota amal. Itu yang dibanggakan. Kalau nanti ada sarapan bareng, itu sodakonya, nah gitu. Ini yang dibanggakan. Kalau yang disimpan di rumah, minta tinggal. Minta tinggal. Nanti karena rumongso masih lama, itu kan matiku disuwi ya. Aku lagi sehat, masih muda lagi tuh karena. Jadi kita ini termasuk saya kan rumongso mati ini disuwi. Apa sebabnya? Karena sering mendengar pengumuman kematian di kan masjid ini kalau ada yang meninggal diumumkan ya.
Innalillahi. Wis, kita sering mendengar kan? Dan setiap mendengar pengumuman kematian sing mati wong liya ya. Innalillahi wong liya meneh. Innal wong liya. Jadi aku ora mati-mati karena sing mati wong liya terus. Ingat, enggak tahu kapan lah. Jangan terlalu yakin kita sampai siang lah gitu. Sampai nanti jam 8 tidak yakin. Sodako jangan mengatakan besok, sekarang. Lu kok yakin tekan kok? Dasarnya apa? Yakin hidup tekan nanti? Enggak ada dasarnya. Sekarang aja, sekarang. Nah itu. Jadi anggapan harta itu merasa hebat orang itu. Nah ini konslet ya Pak. Allah langsung jawab. Allah orang ngono kuwi salahmu. Itu jawaban Allah di ayat ketiga lah ya. Kala tidak seperti itu, kala kleru. Layung badanna fil hutamah. Layung badan itu nabada itu melemparkan sesuatu yang hina. Itu melempar nabada. Layung badan melemparkan sesuatu yang hina. Kayak kita melemparkan sampah. Set kita mengenai sampah, apa ada orang yang habis melemparkan sampah terus gelo, ya Allah, terus dadas kan orang lah, merasa jijik begitu sudah terlemparkan, plong, bebannya itu hilang, itu nabadha Pak. Layum badan nabi itu melemparkan sesuatu yang hina. Ini badan nafil hutomah ya. Lah hutomah itu secara bahasa menginjak sampai hancur. Itu khotamah. Kalau kita menginjak daun yang kering kan diutuh gitu. Nah, daun kering terus injak krek hancur itu. Nah itu khotamah namanya. Jadi neraka itu melumatkan kita hancur terus sampai ke hancur-hancurnya. Kenapa? Karena sering kita menghancurkan perasaan orang lain dengan menghinanya. Ini hutomah. Jadi kebanggaan harta itu mana? Kan ada akhlado ya, masih satu ayat ya belum ya. Yang yahsabu annama lahu akhlada kelewat ya. Yahsabu mengira akhlada selamanya. Umahku kan HM. Atas namaku, siapa sing iso nggugat akhlada selamanya kan jadi milik saya. Saya punya deposito yang tanda tangan saya selamanya milik saya. Tambah tanda tangan saya deposito nggak keluar. Akhlada merasa harta yang ada sekarang tidak mungkin bisa diambil orang, tidak mungkin hilang, itu akhlada. Akhlada itu. Dan kita merasa seperti itu dan itu rasional. Deposito sing tanda tangan kita, rumah ya HM-nya atas nama kita, duit ya duit kita. Mana yang gelem jiko ngambil ya mencuri kan? Itu akhlada. Apa benar seperti itu? Enggak. Tidak pernah selamanya harta milik kita tidak akhlada, tidak langgeng. Maksimum meninggal berpisah, maksimum. Banyak yang belum meninggal sudah meninggalkan dirinya dengan cara Allah. Buh hilang, buh apa? Wallahu alam, mudah bagi Allah kok menghilangkan harta yang Allah berikan kepada kita. Mudah bagi Allah, sangat mudah. Nah, kadang-kadang orangnya masih sehat, hartanya mulai menjauh. Ini teh manis ya. Tidak semua orang mau minum teh manis, walaupun duit-duit ya. Mboten dah. Ini teh manis boten lagi. Teh manis sudah menjauh dirinya sendiri. Gedek, boten diabetes. Kan sudah menjauh. Bukan tidak bisa beli. Teh manis saja sudah tidak akhlada. Ini ada emping, emping boten. Tak bawa, yuk makan tengkleng kepala kambing. Wah boten gitu. Semuanya sampai masakan anyep. Uyah pun menjauh dirinya. Mana akhladanya? Mana kekalnya? Kita menyaksikan bola balik. Menyaksikan. Tidak ada orang yang mati membawa duit. Kita menyaksikan itu. Ainul yakin menyaksikan betul kita. Tidak ada orang duit
Bahwa apa? Mati gawa duit. Tetapi bagi saya mati harus gawa duit. Duit kita sing kerja dhewe ora digawa kleru. Jadi mati harus gawa duit, kleru kalau mati tidak bawa uang, mboten harus bawa duit. Caranya seperti apa? Panjenengan umroh atau haji ke Mekah, bawa rupiah. Beli bakwan di sana yang dodolan wong Indonesia, ora gelem nganggo rupiah, Pak. 1 real tetep. Ora payu di sana. Duit rupiah ora payu. Supaya terbawa dan laku di sana, duit kita ijolke nganggo real. Kan ngoten. Kita mau ke Amerika, rupiah ra kanggo, ijolke nganggo dolar. Kita akan mati, ijolke duit akhirat lewat masjid, lewat pakin. Itu namanya menukarkan uang kita. Jadi tatkala kita masukkan ke kotak masjid amal, itu bukan uang orang lain. Uang kita dalam bentuk mata uang akhirat. Nah itu tak mati namanya. Jadi kalau orangnya hanya nyimpen aja, lah itu udah gawa duit mati nih. Mati nih gawa duit lah, wong sing golek dhewe gawa duit. Tapi kan duit rupiah ra payu di sana. Harusnya duit akhirat. Ya ijolke ke masjid. Ijolke ke fakir miskin. Nah itu yang diijolke itu. Jangan merasa hilang duitnya. Itu duitnya dhewe loh ya. Hanya bentuk lain. Jadi jangan merasa duit itu kalongnya kayak masjid. Nah itu keliru. Pola pikirnya keliru. Alhamdulillah ya Allah. Bisa pagi-pagi sudah bisa sedekah, itu bersyukur. Nah makanya pemikiran ngitung-ngitung tambah sulit tambah banyak dan pasti mengekalkan. Allah jawab kalau orang yang ngono kuwi harta berapapun yang kau hitung sedikit dan tidak akan selamanya kau miliki. Kalau orang yang ngono pasti kamu masukkan ke hutamah, api neraka yang menginjak kita sampai hancur, kerak gitu. Kalau baca surat Al-Mulk, Idza ulqu kan gitu. Di surat Al-Mulk yang sering dibaca, tatkala dilemparkan ke dalam neraka dalam bentuk hinaan, neraka itu marah dengan gemas, kok iso tekan kene lah itu. Sambil bertanya, apakah belum ada yang ngandani? Apakah belum ada yang memberi peringatan? Semuanya menjawab, sudah ya, sudah banyak memberi peringatan. Tetapi kami yang mendustakan. Nah, jadi setiap ada orang yang masuk neraka, neraka bertanya, apakah belum ada yang ngasih peringatan? Apakah belum ada yang ngandani? Ja'ana nazir, pakai ja itu datang dengan susah, Pak. Sampai-sampai penceramahnya datang sendiri, maka dewe muli dewe. Artinya susahnya penceramah itu yang ngasih peringatan itu susahnya tenanan. Sampai mereka lakukan seperti itu sudah datang kepada kami, tapi kaminya yang mendustakan, ngaku di neraka besok. Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kata adroka mesti menjelaskan sesuatu yang tidak akan mampu dijelaskan oleh akal. Keluar. Nah, mesti. Nah, apa itu hutamah? Narullahil muqaddah. Nar, muqaddah itu kalau secara bahasa itu isim, kata benda. Kata benda itu salah satu bedanya dengan kata kerja. Kata kerja itu dipengaruhi oleh waktu. Saya tadi tidur, sekarang tidak tidur. Saya tadi mandi, sekarang tidak mandi. Saya tadi nyanyi, sekarang tidak. Itu kata kerja. Tapi kalau penyanyi, nyanyi terus, Pak. Dan tidak aneh. Oma Iraman itu penyanyi, kalau saya menyanyi, nah, kan beda. Nih penyanyi, nyanyi wajar, Pak. Kalau saya tidak pernah nyanyi, karena paman suaranya, suara saya itu merdu kok nyanyi. Saking merdunya saya tidak pernah nyanyi, karena merdunya saya itu merusak dunia.
Suara saya merdu, merusak dunia. Kayak kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu fa'il enggak? Makanya harus panjang gitu. Dha'iqah, pelaku. Kalau ada yang meninggal, apa yang aneh? Mereka sudah pelakunya mati. Kita pernah mati enggak? Salah kalau kita ngomong ratu mati lah. Silahkan panjenengan aku pikir soalnya ya bendino diwaca. Doa mau tidur apa? Bismikallahumma ahya, dengan nama Allah saya hidup. Wa amut, saya akan mati. Bengi loh nggih. Ngomong bismikallahumma ahya wa bismika akan mati amut. Tangine pe tangine. Alhamdulillah. Kan mati lagi toh. Mati itu gambaran hidup, jawaban orang mati, gambaran orang mati lah. Kan hadis Rasulullah, rohnya diambil, nanti kalau bablas ya tak balikin nih, masih ada dibalikin kan itu. Nah ini, jadi narun muqaddah itu apa? Berarti neraka itu bukan baru disumut tatkala ada penghuni, enggak? Sudah dinyalakan dari awal. Maksudnya apa? Panasan neraka bukan hanya saking. Kalau sesuatu baru dipanaskan, urung pol panasnya lah. Urung pol. Tapi sudah nyala dari sudah muntap-muntap, sudah pol maksimum. Begitu masuk, bukan baru dinyalakan. Maksudnya gitu. Tapi sudah dari awal. Berarti begitu masuk neraka sudah maksimum panasnya lah. Kalla la yumbadzana fil hutamah wa ma adraka mal narul muqaddah. Narul muqaddah, neraka yang nah, terus dia apa? Narul muqaddah allazi tattali'u. Tattali itu menelusupi. Kalau kita bakar ayam, bakar ikan, bisa tengahnya mantah karena geningnya kegedean kan. Neraka mboten. Nelusupi setiap lapisan-lapisan tubuh, telusupi. Jadi nggak ada istilah luarnya gosong, dalamnya tidak terbang. Nggak ada karena kulit niku berlapis-lapis. Nanti setiap lapisan ditelusupi oleh neraka. Ditelusupi, jadi nggak ada yang kelewat. Bukan dari bakar dari luar aja, telusupi sampai lapisan-lapisan itu dan dia terikat di dalam amadah, tiang, imadah. Tiang tidak bisa lari kemana-mana tapi diikat, tetapi ada lubang. Nah ada lubang, jadi neraka itu kayak tong itu ada lubang, ada pintunya, bukan lubang, ada pintunya, dan itu naik ke atas. Mereka itu naik, kenapa? Harapannya pintunya terbuka. Setelah naik turun lagi, naik lagi. Satu siksaan. Kalau punya harapan dia berusaha mencapainya dan tidak tercapai, tersiksa. Tapi kalau dia punya harapan ya salah, ora mungkin, kan tidak ada siksaan, ora mungkin. Tapi kalau punya harapan, wah ini kalau canom ada gadis yang tersenyum kan punya harapan. Setelah ditakoni nolakon lorati ya, lorati. Wah itu harapan. Dan tafsir lain ada pintu itu memang bukan hanya untuk nyiksa tetapi tidak semua penghuni neraka akan langgeng di dalamnya. Ada penghuni neraka yang hanya sehari 2 hari dientaske, tapi seharinya di sana 1000 tahun di sini loh. Jangan melamun aku nang neraka apa sedina tok kok ngono-ngono. 1000 tahun di sini loh, Pak. Dengan panas mana-mana. Nah, jam 6 pas, Pak. Aja lebih jam 6 ya ngene. Nah, inilah ayat. Jadi mengkaji tafsir itu wajib, Pak. Supaya dari sini masuk ke dalam hati, tatkala bisa merasakan ya Allah, kok aku masih humazah lumazah, padahal ancamannya wailun, sampai dijelaskan neraka atau apa sampai ya Allah, kok aku kewanen ya. Tapi kalau nggak ngerti kan bablas kan, nggak berpengaruh Quran itu karena tidak paham. Wajib belajar tafsir itu, wajib. Kalau di rumah saya itu ibu-ibu semua itu seminggu 2 kali. Senin sore sama Rebo sore 1 jam tok. 1 jam tok itu ya sekali ngaji 1 ayat, 2 ayat, tapi supaya sedikit-sedikit gitu. Karena sudah jam 6 kita akhiri, mudah-mudahan
kajian di pagi hari ini jadi lambaran, jadi wasilah semua amal kita sejak bangun tadi pagi sampai sekarang jadi lambaran wasilah untuk Allah mau memaafkan semua dosa-dosa kita, menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita, mensolusi semua masalah yang sedang kita hadapi. Allah tansah maringi hidayah, taufik dan inayah pada kita sehingga kita istiqomah ala din, ala ta'ah, ala jihad, ala ibadah sampai akhir hayat, dan kita pada saatnya nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus tanpa hisab, ditempatkan sesarengan kali para nabi, para syuhada shodiqin, mulia fit dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita, dan mudah-mudahan semua doa ini juga Allah berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, kerabat kita, keluarga kita, saudara kita dan teman-teman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum ma ba'daha. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wa sul kibari wa na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabinar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.